fight to raise the Indonesian flag to the world. Skenario untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 kayaknya emang sudah disusun secara detail oleh pihak Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Bagaimana nggak gitu? Sejak Pak Erik ditunjuk sebagai Ketua PSSI, Presiden FIFA Gianni Infantino kayaknya emang ingin memajukan sepak bola Indonesia dan memperkenalkan pada dunia. Mulai membangun kantor di Jakarta, memberikan dana segar, hingga menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, lalu diganti Piala Dunia U17 yang sukses besar. Tak hanya itu saja, akhir-akhir ini Indonesia juga mulai mendapatkan sorotan dunia. Mulai dari Fabrizio Romano yang tiba-tiba membahas transfer pemain dan pelatih Indonesia, 433 yang seringkali posting perkembangan timnas Indonesia. Bahkan ESPN pun mulai menyoroti timnas Indonesia. Dan terbaru, melihat peluang Indonesia di round 3 untuk bisa amankan satu tiket langsung, dengan tegas PSSI langsung memecat Sintayong dan menggantikannya dengan 3 pelatih asal Belanda sekaligus. Karena semua tahu, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, jelas pihak FIFA akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Lantas seperti apa keuntungan yang dimaksud? Mari kita ulas selengkapnya. The Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Seperti itulah yang pernah dikatakan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino, di mana dirinya berharap kalau ada satu wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia 2026 dan Indonesia menjadi wakil ASEAN yang tersisa di babak round 3 ini, sekaligus punya peluang untuk mencetak sejarah baru sebagai tim ASEAN pertama yang bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, jika melihat peluang yang ada, timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga dengan catatan 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dimainkan. Pasukan Garuda kini masih punya 4 laga sisa, dan jika ingin lolos secara langsung, setidaknya mereka bisa amankan 9 poin atau menang 3 dari 4 pertandingan sisa. Dan peluang Indonesia semakin terbuka lebar setelah di awal tahun 2025 ini banyak gebrakan-gebrakan yang mengejutkan dilakukan oleh pihak PSSI. Mulai dari memecat Sintayong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert serta 2 asisten Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Lalu mempercepat proses oleh Romani dan Jero Redewald untuk bisa main di bulan Maret mendatang. Dan dengan gebrakan cukup berani dari PSSI itulah diharapkan bisa membawa Indonesia tetap bisa bersaing dan amankan 9 poin dari 4 laga sisa yang dimiliki skuad Garuda. The Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Sementara itu, dengan perubahan besar-besaran yang akan terjadi, membuat peluang tim-tim yang selama ini belum pernah bersaing di ajang Piala Dunia akan terbuka lebar. Jadi, pada ajang kompetisi sepak bola terbesar antar negara di dunia, yakni Piala Dunia 2026 mendatang, akan ada 48 tim yang turut andil dalam ajang 4 tahunan itu. Artinya, akan ada penambahan 16 tim yang bakal ikut andil di ajang Piala Dunia. Menurut Ketua FIFA Infantino, penambahan peserta itu akan memungkinkan sejumlah negara yang selama ini belum pernah mengikuti ajang Piala Dunia untuk bermimpi, tak terkecuali untuk timnas Indonesia. Kita harus membentuk Piala Dunia abad ke-21. Sepak bola bukan sekedar Eropa dan Amerika Selatan. Dengan format baru ini, lebih banyak negara akan memiliki kesempatan untuk bermimpi, kata Infantino, sumber FIFA. Melihat peluang besar yang dimiliki Indonesia, membuat FIFA pun turut andil untuk membantu Indonesia bisa menembus tebalnya dinding Piala Dunia. Hal itu bisa dibuktikan dengan kedekatan Ketua PSSI Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA Infantino. Bahkan saking dekatnya, kedua tokoh itu layaknya bestian. Dan beberapa kali keduanya saling bertemu dan membahas soal perkembangan sepak bola Indonesia. Tak hanya itu saja, FIFA juga baru-baru ini membangun kantor di Jakarta dan memberikan dana cukup besar untuk memajukan sepak bola Indonesia, termasuk membangun training center di IKN. Selain itu, penunjukan Patrick Kluivert serta Danny Lanzat dan Alex Pastoor juga melalui campur tangan dari Pak Infantino.
Karena jika berkaca dari apa yang dikatakan oleh Pak Infantino sebelumnya, kalau dirinya ingin melihat satu wakil ASEAN untuk bisa bermain di Piala Dunia 2026. Dan hanya Indonesia lah satu-satunya harapan saat ini. Selain itu, dengan datangnya pemain-pemain dan pelatih berkualitas akan menjadikan langkah Indonesia makin mudah. The Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Apa yang terjadi jika Indonesia lolos Piala Dunia? Terlepas dari apapun yang akan terjadi di babak kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga, bicara soal Piala Dunia menjadi menarik jika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Meski saat ini Indonesia berada di ranking 126 dunia, tapi beberapa media-media di Eropa mulai menyoroti perkembangan timnas, terutama dengan kedatangan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor yang punya track record yang cukup apik di Belanda. Dan jika Indonesia beneran bisa lolos ke Piala Dunia 2026 akan sangat berbahaya. Mulai dari server Instagram down, lebih dari 1 juta komen di akun 433, libur nasional untuk parade, follower FIFA World Cup auto naik, pemain timnas tiap hari muncul di talk show ataupun podcast, dan masyarakat bumi bingung lihat komentar netizen Indonesia di mana-mana. Selain itu, banyak komentar dari netizen muncul soal apa yang terjadi jika Indonesia lolos ke Piala Dunia. Yang menarik, timnas Indonesia benar-benar jadi sorotan dunia, karena mereka akan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang bisa menembus tebalnya dinding dunia. Bahkan belum lolos aja, Indonesia sudah mendapatkan banyak sorotan dunia. To the world. Yes, Habibi, the Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag. FIFA untung besar jika Indonesia lolos Piala Dunia. Indonesia sebenarnya adalah negara Asia pertama yang lolos ke ajang Piala Dunia. Jadi, Indonesia yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda adalah negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam Piala Dunia, yaitu pada tahun 1938 di Prancis. Meskipun hanya bermain 1 kali dan kalah dari Hongaria, partisipasi ini tetap menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia dan Asia. Partisipasi ini menunjukkan bahwa Indonesia pernah merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Di mana kini, dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia 2026, ada harapan bahwa Indonesia bisa kembali merasakan panggung yang sama setelah hampir 1 abad. Menariknya, skuad dari tim Garuda saat ini juga tengah dipenuhi oleh deretan pemain Indonesia yang berkompetisi di Belanda. Sebut saja Tom Hey, Ragnar, Kelvin Verdonk hingga pemain-pemain muda seperti Nathan, Ivar hingga Rafael Struijk. Tambahan pemain itulah yang kemudian memunculkan rasa optimisme tinggi jika kita bisa bersaing dengan negara lain untuk mewujudkan mimpi besar kembali ke ajang Piala Dunia. Dan jika Indonesia beneran lolos ke Piala Dunia, pihak FIFA tentunya akan mendapatkan keuntungan besar, mulai dari penonton yang semakin bertambah dan penjualan tiket yang semakin laris manis. Karena seperti kita tahu, selain fanatik, fans Indonesia juga dikenal sangat loyal dalam memberikan dukungan. Yes, Habibi, the Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world. Dan terlepas dari apapun, semoga saja Indonesia beneran bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Karena jika melihat peluang yang ada, kita bisa kok, asalkan semua fokus dan mengatakan kerja sama tim. Yes, Habibi, the Garuda national team flies high to raise the Indonesian flag to the world.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.